Dulu kan kita doakan sehingga genaplah kerinduan. We are the UI family. Jadi ketika anak putri saya si bungsu berjuang masuk, seperti saya kasih tahu, saya sudah berkata, lakukan yang terbaik. Papa jujur dong, kalau tidak masuk UI di mana? Lakukan yang terbaik. Iya, saya lakukan yang terbaik. Saya sudah bimbel. Saya tidur jam 2, jam 3 pagi. Kalau tidak masuk UI di mana? Yang penting lakukan yang terbaik. Teman saya berkata begini, it's too much. That is not brother. That's not the simple request. Saya berkata, well, I only ask to all my children very simple request, not many things. I don't demand too much. Semua belajar baik-baik. Papa melakukan yang terbaik. Seperti lagu orang Batak. Go pembesari, hadiah mengbot hari, lau bersekolah penting. Aiku maskura, dosa boti bona, sabar engkau. Mau bimbel mau apa silakan, lakukan yang terbaik. Semua masuk UI, gitu kan? Papa UI, mama UI, abang sudah UI, nomor 2 sudah UI, si kembar sudah UI, satu lagi kamu. Jadi lakukan. Katanya dia stres. Lalu di beberapa tempat dikatakan don't put too much. Jangan menaruh beban terlalu besar sama anak. Singkat cerita, no. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan jujur, mungkin terlalu banyak permintaan saya, maaf saya. Tapi kau tahu, pertama, duit saya nggak banyak. Kalau harus Jaya, Pelita Harapan, teman saya di UPH berkata, masukkan Pak anaknya UPH, kita diskon 50%. Tapi saya dengar 50% masih puluhan juga. Susah. Sudah khotbah keringat basah kuyup berapa baju dari pagi saat ini, ini ada berapa juta. Ya, bendahara kaulah dapat itu. Lain kalau saya jadi insinyur, karena memang saya insinyur juga kan, seperti Bung Hermin dan lain sebagainya. Mulai saya kan pengkhotbah, lalu kemudian oke lah Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan dia masuk, semua pertama beban saya ringan, bayar. Kedua saya ini, ada dulu teman saya berkata begini, lu mau perkantas lu? Perkantas nggak salah lu. Itu perkantas, lihat undang mikir dong, perkantas. Belakangan saya sadar, iya ya perkantas, persekutuan kantong terbatas. Dia berkata begini, istri pakai lipstik apa? Saya jawab, gak suka pakai lipstik. Sebenarnya suka juga, cuma cepat saja. Anak minum susu apa? Susu maknya. Beres. Tapi di balik itu saya rasa ada semacam ala jadi pendeta kau nanti seperti kata orang Batak. Dami malihamu durung-durung malihan. Jadi saya berkata, Tuhan, saya menyerahkan diri kepada Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu supaya orang boleh melihat orang yang percaya kepadamu tidak dipermalukan. Firman Tuhan juga dalam Ibrani, barang siapa yang percaya tidak dipermalukan. Nah, singkat cerita, itu kerinduan. Tapi kalau waktu terlalu banyak, ampuni Tuhan, saya pasrah. Sehingga sebenarnya saya bahkan tidak tahu kapan penerimaan. Sampai istri berkata, Papa sudah tahu masuk istri keterima atau tidak? Tidak. Ya kan sudah ujian di Politeknik. Politeknik sudah diterima, ya sudah dong. Politeknik juga
Dan saya udah bilang sama dia, puji Tuhan, kau masuk politeknik. Saya dulu yang merintis itu peristiwa politeknik. Jadi kamu nanti di sana bangun lagi politeknik. Sebelum satu fakultas pun di Depok politeknik dulu. Jadi sudah, puji Tuhan. Jadi sudah. Dia diterima di mana? Di UI. Oh iya. Di mana? Fisik. Oh, jadi anak buah. Istri saya fisik. Tapi bukan. Justru jurusan yang paling ditakuti, Mas, komunikasi, Mas. Wah, saya langsung bersujud dengan nada haru saya nyanyi. Tuhan mau lihat, berdosa tak kurang Tuhan, tidak layak menerima itu. Bagi negara sudah melakukan, terima kasih. Maka ketika besar hati saya taruh foto kamu. Saya berkata, we are the UI family. Thank you, Pak. Beberapa orang merespon, ya terpuji Tuhan. Ya terpuji Tuhan. Biarlah kamu lihat bagi nama Tuhan. Ada satu, dua yang bikin hati saya tidak enak. Hebat ya. Hebat ya keluarga Bapak mengaku. Hebat ya anak-anak Bapak. Saya bilang di rumah, maaf Tuhan. Kita doakan dengan kalian masuk ini. Jangan ada yang salah. Tapi seluruh mata melihat, inilah anakku saudara yang penuh dengan penyerahan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan. Tetapi Allah sanggup membawa dia setinggi-tinggi. Ternyata dua tidak ada yang terlalu banyak. It's too much saudara. Ternyata not too much. Jika saya berkenan, saya mau melakukan. Saya ingat lagu kita, Molo Tuhan Parhata Saud, Madok Hatana Ikon Saud. Molo Tuhan Parhata Saud, Madok Hatana Ikon Saud. Saud duri, Saud duri, Saud duri. Tuhan berkata, alami kasihku. Nanti Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 8, jikalau Allah tidak menyayangkan anaknya, tetapi sudah diberikan kepada kita, mana mungkin dia tidak memberikan kepada kita semua hal-hal lain bersama dengan anaknya? Artinya apa? Itu mulai dari derajat tertinggi, paling mahal dari Allah adalah anak tunggal. Itu pun dikasih. Lebih kecil dari situ pasti mudah dia kasih, asal berkenan kepadanya. Oh, bicara soal jodoh, buat Tuhan gampang. Apalagi ditanya cukup satu kan? Ya cukup satu aja kok. Apa susahnya itu bagi Tuhan? Asal kita jangan pilih-pilih. Siapa sih? Siapa sih? Dia kalau siapa sih? Gak level ya, gak level ya, gak level ya. Nanti Tuhan Yesus tanya dari surga, ih seno level manusia. Puji Tuhan, ini satu hal yang penting. Pulang nanti ke rumah ingat, alami kasih Tuhan, tinggal dalam kasih Tuhan. Tapi yang kedua dikatakan apa? Setelah yang pertama muncul yang kedua, hiduplah saling mengasihi. The essence of life, inti kehidupan, esensi hidup. Saya hidup dalam kasih, mengalami kasih dari Allah. Dengan kasih hidup sederhana pun nikmati. Dengan kasih mau taruh tempe di rumah enak. Dengan kasih tempat di gubuk rumah kita sendiri ya. Rumah bambu ya, rumah kecil ya. Ayo, tidak masalah, asal dengan kasih. Goyang-goyang itu rumah, tidak ada tiang pancang yang bagus. Dengan kasih makin akrab kita saling berpegangan supaya tidak jatuh. Asal dengan kasih. Sesudah itu, the essence of life, share, bagikanlah kasih. Itulah yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-12 kita baca. Satu yang inilah perintah, yaitu supaya kamu saling mengasihi dua.
Jadi bukan hanya alami kasih, tapi bagikan kasih itu. Memang ini sesuatu hal yang tidak bisa disangka. Apa yang kita alami, hal itu yang kita berikan. Seorang anak yang dibesarkan dalam kebencian dan permusuhan, sulit dihadapkan. Dia menjadi anak yang ramah dan sangat very warmly welcome. Hangat menyambut semua orang di kantornya. Orang yang di rumah dibesarkan dalam permusuhan, persaingan, dia akan bertumbuh tidak sadar di kantor, lingkungannya dengan seperti itu. Anak yang dibesarkan selalu curiga. Anak dicurigai terus sama bapak, dicurigai terus sama mamanya, tidak pernah dipercaya. Dia akan bertumbuh dengan orang, gak pernah melihat orang secara percaya. Tetapi anak yang penuh dikasih, penuh hati, penuh dipercaya, dia akan bertumbuh dengan bagus. Disitulah Tuhan sangat sabar. I have done my best until to the fullest. Saya melakukan semua sampai saya mampu. Enjoy my life and now share it among yourself. Itulah yang dikatakan Yesus. Luar biasa ya. Seumur hidup, mari kita bikin rumah kita sekolah kasih. Suami ngomong sama istri, aku masih gagal, maafkan aku. Ya. Istri berkata kepada suami, aku juga gagal, Papa, maafkan aku. Ya. Ulang tahun 27 tahun kami kemarin 25 Juni, tidak ada yang boleh datang. Istri saya itu unik, merayakan ulang tahunnya 25 Juni pas dengan pernikahan. Dia tidak mau ramai, lain sama saya. Kalau bisa seluruh dunia datang ke rumah saya. Kalau istri saya dia mau loneliness, solitude. Akhirnya saya berkata sama saudara-saudara mau datang. Anak muda, ikut baju-baju kami masih coba. Jadi nak pola natin ang sahmi. Dia mau. Setelah kita berdoa, kita menikmati curhat satu dengan lain. Saya pegang kaki, saya berkata, Mama, makin tua kita ya, makin kompak kita ya. Emang kita nggak kompak ya? Ya kompak ini. Ini ingat loh, anak makin gede, semua nanti perlahan-lahan pergi dari rumah. Kalau kita nggak kompak, tiap hari kita ketemu berkelahi, ngirinya yang berdua. Ayo, ya, kita makin kompak, berdua saling kompak. Puji Tuhan, Allah memberi kasih. Sekarang bagikan kasih itu. Saya berdoa Tuhan Yesus seumur hidup beri saya energi mengasihi istri saya. Apalagi kita banyak lagu-lagu baca yang bagus ya. Gitu. Saya cuma itu rahasia. Luar biasa. Nasora dohika dunia saling aurat wah itu tidak terlalu mahal kita dari Danau Toba di Hotel Toledo atau apa sambil kalian minum kopi nyanyilah kalian Dodi Nasari Matua saya kalau udah begini percaya semua teman selingkuh kamu. Suami sudah nikmat sekali. Mana ada seorang laki-laki kayak suami yang menyayangi. Mana ada perempuan seperti istri yang menerima engkau lengkap dengan borak-borak. Ya, wah, luar biasa. Bagikan kasih itu. Yohanes 14:21 berkata apa? Kita mundur sedikit. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ia yang menasihati. Barang siapa menasihati, ia dikasihi oleh Bapa. Aku pun mengasihi dia dan menyatakan ini. Jadi sebentar kita pulang, kita ini suami istri nggak biasa pegangan tangan, coba dibiasakan. Memang kalau belum biasa, waktu bapak pegang tangan ibu,
ibu itu akan agak risih, dilepaskannya. Ya ibu, kali kedua berkali lagi. Agak atau terganggu sedikit. Oh betul. Atar mau kan, cuma drastis. Mau alih somal begitu kan. Dimulai, betul. Ketika kita berkata kasih harus tadi, imperatif, bukan fakultatif. Kasih suatu perintah dari yang divine, karena dia perintah harus dilakukan. Tetapi bukan hanya itu. Kasih itu the essence of life. Dengan kasih keluarga bahagia, suami istri bahagia, anak ketika diberangkatkan dengan kasih enak. Seorang bapak berkata, tidak pernah anakku bisa tidur sebelum ku pegang kepalanya, ku doakan, ku cium dia. Saya berkata, ingat, jam berapapun anakmu kau pegang, kau doakan, kau cium, instingnya merasakan. Dia akan besar dengan pribadi yang kuat. Saya bersyukur memiliki mama yang luar biasa. Sampai sekarang, foto mama saya dekat di kamar saya. Kadang-kadang kalau saya rindu, saya pegang-pegang hidungnya. Seperti biasa, seperti kalau dia hidup, saya begini. Orang aku udah muncul, orang aku buru tanggang, nggak ada kok. Ayo, senang. Jadi saya menikmati sekali. I miss her. Ya sudah. Maka sudah pergi mama tua, ada mama muda di samping. Ada istri kan begitu. Jadi kalau istri saya diusap-usap saya malam-malam, saya berkata, mama aku dulu begitu. Nah, sering-sering lakukan. Diusap-usap. Sampai saya tertidur. Baru kau nanti pergi lagi ke kantor. Hari Senin kadang-kadang dia pulang lunch, dia pulang dekat ke rumah. Saya tidur lalu dibaringkan di saya. Lalu kemudian dia pergi. Bagus. Hidup ini nikmat. Bagus. Pasti. Bagus. Dan itu semua orang menikmati. Saya kasih beberapa contoh. Bukan hanya seorang orang tua memegang anaknya. Saya mendengarkan kisah-kisah seorang teman yang terjadi sebuah kedutaan. Bagus pekerjaan. Dia berhenti karena bapakku sangat membutuhkan aku. Mamaku sudah meninggal dulu. Setelah berdoa panjang lama, saya tahu momentum terjadi sebuah kantor kedutaan ini sangat mahal. Tapi papaku masa tuanya, saya ingin menunjukkan I love him very much. Seorang anak umur remaja, dia menaiki gunung. Ketika dia menaiki jalan berbukit-bukit, seorang melihatnya. Dia berkata, kasihan kamu, siapa yang kamu gendong itu? Dia sudah besar, suruh jalan. Orang ini dengan pahit remaja ini berkata, ya terima kasih, tapi tak enak. Lalu dia lanjutkan menggendong. Kelihatan begini kamu, suruh dia jalan. Dia minta maaf, terima kasih nasihat. Ini adikku. Saya tahu dia tidak kuat mendaki. Aku capek, ternyata, tapi aku bisa melakukan. Indah sekali hidup ini. Saya harap kita pulang. Kita lihat diri kami. Adakah abang, adakah adik, adakah pak tua, bapak tua, tulang dan tulang siapa yang butuh perhatian kita, doa kita. Memang ya, apalagi Jakarta. Jakarta itu jaraknya jauh. Semua yang berani mengasihi harus berani repot-repot. Betul? Semua yang mau mengasihi harus berani dalam tanda kutip berkorban. Itulah kasih. Tinggallah dalam kasih dan hiduplah saling kasih. Mari kita berdoa.